Halo teman-teman, kali ini saya mau reporting ya Gymno Calcium Mihanovici Multicolor. Kali ini saya mau pindah satu tanaman ini dari pot 8 ke pot 12 karena sudah sesak. Anakannya sudah penuh mendorong-dorong pot, jadi bisa mempengaruhi bentuk dari anakan dan nanti sekalian kita ambil anakannya untuk kita akarkan ya. Nah, beberapa juga sudah berakar meskipun masih menempel di badan atau di bodi induknya. Oke, kita langsung saja. Kalau kita pakai pot plastik, kita bisa tekan-tekan biar mudah untuk mengeluarkan. Kalau pakai pot yang lebih keras, kita bisa menggunakan bantuan alat yang pipi ya, yang bisa kita masukkan di sela-sela antara pot dan media. Ini sudah lumayan penuh sesak akarnya. Nanti saya tidak akan potong akar karena saya akan pindah ke pot yang lebih besar, jadi tidak masalah meskipun tidak dipotong akarnya. Hanya saya ganti medianya dengan yang lebih fresh tanpa memotong akar, jadi bisa langsung kita tanam. Tapi kalau posisinya kita menggunakan pot yang sama, misalnya kita perlu trimming akarnya, kita potong, kita biarkan akarnya sembuh dulu, kering dulu 3-7 hari baru kita tanam lagi. Ini anakannya udah penuh, akarnya penuh. Ini juga akar dari anakan yang sudah berakar angin ketika masih menempel di bodi induknya. Nanti kita ambil beberapa anakan yang ukurannya sudah bisa mandiri ya. Tanamannya sehat, akarnya sehat, tidak ada indikasi kutu ataupun jamur pada media dan pada akar, aman. Saya akan coba ambil beberapa anaknya. Nah, ini Gymno Multicolor ya, cantik sekali. Ini salah satu Gymno yang banyak dimiliki para penghobi kaktus. Nah, ini sudah berakar meskipun masih menempel pada induk. Nanti ini bisa langsung kita tanam. Kita tanam biar mereka bisa mandiri dan indukannya lebih fokus lagi nutrisinya ke induknya sendiri dan juga anakan yang baru. Yang paling bawah ini biasa saya potong juga ya, meskipun ukurannya agak kecil karena biar mudah dalam penanaman, dan kalaupun di bawah dia juga tumbuhnya nggak maksimal karena tidak mendapatkan sinar matahari. Biasanya juga bentuknya kurang bagus ya kalau di bawah, jadi lebih baik saya ambil saja. Ini yang ukurannya sudah cukup. Nah, ini juga sudah berakar, bisa langsung kita tanam. Multicolor ini pemeliharaannya termasuk mudah, nggak terlalu rewel, juga termasuk cepat besar, cepat beranak, cepat menjadi banyak. Warnanya juga tidak membosankan. Ini termasuk ID kaktus yang sudah lama tapi masih banyak sekali peminatnya. Saya sendiri punya beberapa untuk size indukan. Ada juga beberapa yang saya lepas. Teman-teman bisa cek di Instagram Taka Cacti Shop. Ini sepertinya udah cukup ya. Ini saya mau tanam lagi di pot yang baru, anak-anakan yang lainnya biar lebih besar lagi. Nanti kita bisa panen lagi. Ini yang kita dapat hari ini, beberapa sudah berakar, beberapa perlu kita akarkan. Kita pakai pot 12. Untuk bagian bawah dasar pot kita kasih pumice atau pasir malang yang ukurannya lebih besar, sekitar 5-10 mili untuk drainase. Nah, kalau di sini kan pas nih ukuran 12, lebih proporsional. Jadi anakan tidak
tergencet ya. Oke, kita siapkan dulu. Ini ada Starkel G untuk insektisida. Ini media yang saya pakai. Untuk media nanti kita bahas media apa yang Kakak pakai, yang saya pakai kita bahas di lain video ya. Seperti ini. Coba kita langsung kita isi medianya sampai kira-kira akarnya itu yang paling panjang, yang paling bawah itu menyentuh ya. Kita posisikan kaktus kita berada di tengah dengan ketinggian yang pas ya. Baru kita isi media, samping-sampingnya kita ratakan. Saya biasanya pakai sendok, mudah sekali ya, bisa mengisi medianya pakai sendoknya, bisa meratakan media di potnya dengan menggunakan gagang sendoknya. Jadi simple. Nah, seperti ini. Biasanya saya dorong sampai ke bawah badan kaktus, jadi kaktusnya tidak tenggelam di media. Karena nanti juga masih kita beri topping, ini kita kasih insektisida. Saya pakai Starkel G, saya campur sedikit dengan Furadan ya. Salah satu juga boleh, tapi Starkel G yang paling mantap. Untuk pupuknya saya pakai Osmocote Brown. Ini lebih untuk pertumbuhan generatif ya, karena udah size induk. Jadi saya tidak pakai yang Osmocote yang seimbang. Ini lebih tinggi kandungan P dan K, fosfat dan juga kaliumnya, sehingga tanaman lebih ternutrisi, terdorong untuk melakukan pertumbuhan generatif seperti pembungaan dan juga tumbuhnya anakan. Toppingnya pakai Akadama yang biasa saya pakai karena lebih mudah ya untuk melihat basah keringnya media, itu lebih mudah, kelembapannya juga bagus, kemudian bagus ya untuk tanaman ya, mengandung nutrisi yang cukup bagus untuk tanaman. Toppingnya pun saya dorong-dorong ke bawah kaktus ya, biar enggak terpendam dan biar sedikit naik. Biasanya kalau bodi kaktus terpendam lama di dalam media, warnanya akan tidak maksimal karena tidak terkena sinar matahari. Selain itu jika terlalu lama juga akan berkarat ya, atau kerak ya. Jadi warnanya itu berubah menjadi coklat keras gitu. Kita atur kemiringannya, terus posisi senternya biar lebih pas ya. Ini bisa kita lihat dari sisi atas. Jadi kanan kirinya itu seimbang. Begitupun dengan tingginya, tidak condong. Kalau masih condong bisa kita atur lagi. Tetap pakai gagangnya sendok. Oke teman-teman, itulah cara saya ya melakukan repotting tanpa potong akar untuk tanaman kaktus, biar lebih maksimal lagi mendapatkan nutrisi yang fresh dari media yang baru, mendapatkan tempat tumbuh yang lebih luas lagi untuk pertumbuhan dari tanaman kita. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Oh ya, ini untuk anakannya ya. Anakannya bisa sih kita tanpa oles perangsang akar, tapi biar lebih cepat kita bisa kasih perangsang akar juga biar tidak terkena jamur ya. Kita oles aja perangsang akar yang kita punya, bisa merek apapun. Saya pakai Clonex, teman-teman juga bisa pakai Root Up atau merek-merek yang lainnya. Ini yang tadi sudah berakar bisa kita tanam. Untuk yang belum berakar ini kita biarkan dulu mengering, luka bekas potelannya itu mengering.
kurang lebih ya 3, 4 atau sampai 7 hari nggak apa-apa, baru kita tanam untuk diakarkan. Ini beberapa yang tadi udah berakar, kita bisa langsung tanam juga, tapi tidak saya langsung siram ya. Setelah kita tanam di pot baru dengan media yang baru, tidak langsung saya siram karena masih ada bekas potelan dari induknya tadi. Jadi saya tanam aja di medianya tanpa disiram, mungkin 3 atau 5 hari baru saya siram. Seperti itu. Kita gunakan pot 5. Sama ya, bawahnya kita beri batu pumais untuk drainase. Nah, oke, teman-teman, sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Bye. Livets grottekvarn. Guldfisk, guldfisk hela dagen. Stort och stort, det har vi aldrig